Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur Mam semua di rumah ya. Oke Mam, sharing kegiatan hari ini. Jadi hari ini alhamdulillah renovnya udah dulu. Alhamdulillah udah selesai juga sih dapurnya, tapi ada beberapa yang belum dikerjakan karena terkendala dengan budgetnya Mam. Nah hari ini ceritanya aku mau beres-beres di perumahan bareng sama mama aku, terus sama teteh-teteh aku juga, sama saudara aku mau ke perumahan dulu, mau lihat sekalian. Nah ini aku mau masak bakso dulu nih. Ini sih baksonya tadi aku udah beli ya di abang-abang. Pesannya mentahan aja tapi aku minta bumbunya gitu. Nanti aku masak sendiri di rumah. Soalnya si abang-abang itu tuh kalau rada siangan dikit tuh udah nggak ada ya. Padahal aku suka banget sama baksonya dan sama abang-abang itu sih udah biasa ya. Aku jadi belinya tuh mentahan nanti dimasak sendiri di rumah gitu Mam. Nah ini aku masak sendiri, tadi bumbunya dari abang-abang aku tambahin pakai bawang putih gitu sedikit biar tambah wangi. Untuk baksonya terus sama mie nya ini aku pisahin masing-masing ya Mam. Dan aku beli baksonya ini untuk 5 porsi, jadi aku masak semua. Ini aku matengin aja kayak gini. Tadi aku taruh di freezer sih, jadi lumayan lamaan. Airnya juga udah umup dulu, tuh bawang putihnya kelihatan ya pada banyak kayak gitu. Sengaja banget, pokoknya setiap masakan apapun itu aku lebih suka bawang putihnya tuh dibanyakin gitu. Gak tahu kenapa, bahkan sering banget sih untuk bawang putih itu aku buat lalapan gitu, kalau enggak dibakar, kalau enggak pokoknya segala apapun yang aku masak itu bawang putihnya itu selalu lebih banyak. Nah ini dia mie-nya, ini untuk mie-nya kurang jadi aku tambahin aja pakai mie sendiri. Tadi aku beli mie ote gitu, jadi biar lebih kenyang ya, biar lebih banyak juga pakai mie-nya, mie kuning kayak gini. Ini enak banget sih baksonya si abang kalau menurut aku suka aja sama baksonya dia, kuahnya, bumbunya gitu. Jadi tadi semua tuh ya Mam udah dikasih kayak bumbunya itu, terus bumbu-bumbunya juga, jadi tinggal nguahin aja sih baksonya, tinggal masak ulang aja di rumah. Bukan dimasak ulang sih, tinggal ngerebus aja terus tinggal masukin ke dalam mie yang udah dikasih. Ini mie-nya, terus kayak sayurannya, bawang gorengnya, daun seledrinya semuanya dikasih. Nah ini aku mau bawa ke perumahan. Ini aku bawanya 4 bungkus gitu, cuma ini plastiknya nggak ada satu, nanti aku mau minta lagi deh. Nah kayak gini aja ya Mam. Dan hari ini aku pengen ke perumahan, terus hari ini juga sebenarnya ke tempatnya Teh Siti Aisyah gitu, ketemu sama Mama Aura. Cuma tadi di sana aku tuh yang nggak enak ya kalau misalnya kayak perkumpulan tuh apa-apa dibikin video, jadinya tuh aku yang nggak bikin video gitu. Apalagi kan Mama Aura rumahnya jauh juga gitu, terus kalau lagi ngobrol-ngobrol kayaknya nggak nyaman banget kalau di videoin. Ini tuh aku pulang dari tempatnya Teh Siti Aisyah ya, jadi mau ke rumahnya itu rada siangan gitu deh kalau nggak salah. Terus aku langsung aja bikin-bikin kayak gini. Ini mumpung kayak gerimisnya tuh reda, aku langsung bikin beginian aja Mam. Nah gimana nih kabarnya hari ini Mam semua di rumah? Semoga Mam dan teman-teman selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dilancarkan apa yang Mam hajatkan semua ya Mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kita balik lagi ke video. Ini untuk baksonya udah mateng. Kemarin sih aku tambahin telur, tapi hari ini karena aku nggak punya telur sama sekali dan ini tuh kayaknya udah mepet banget waktunya, jadi aku tuh nggak masakin telurnya dulu deh, nggak apa-apa ya. Ini aja udah lumayan banyak, baksonya juga gede-gede. Terus kalaupun gak dipakein telur lagi pun insya Allah kenyang sih. Harusnya sih pakai telur, pakai tahu biar lebih enak ya. Pokoknya cocok banget sih musim hujan kayak gini kita makan yang kuah-kuah terus bakso kayak gini. Ini tuh cocok banget. Nah sebelumnya maaf banget nih kalau di sini suara aku itu menggema karena aku ngeditnya itu lagi di perumahan gitu. Jadi di rumah kan ini lagi kosong semuanya ya, nggak ada perabotan sama sekali. Jadi kalau ada suara tuh ya kayak gini menggema gitu. Dan balik lagi ke video, ini untuk masak baksonya udah selesai. Aku tuh buru-buru ya karena takut kesorean juga, karena sore juga ada acara kakak Alesa naik apa ya, naik jus gitu. Pokoknya apa sih namanya, nah ngajinya tuh jusnya naik gitu. Jadi hari ini lumayan sibuk juga ya. Kerjaan rumah sih masih banyak Mam, kayak cucian, terus setrikaan, pokoknya rumah juga masih berantakan. Kayaknya tuh nggak fokus aja deh hari ini kesana kesininya. Mau beres-beresnya juga nanti aja malam sekalian ya. Nah ini udah aku bungkus-bungkusin, jadi siap banget dibawa ke perumahan. Nah di perumahan juga aku mau beres-beres. Nanti banyak juga perabotan-perabotan yang mau aku bawain.
Oke, ini baksonya siap bawa. Ini masih ada sih, ini kuahnya masih ada, terus baksonya juga masih ada yang belum aku masak. Jadi segini aja dulu, nanti kalau kurang tinggal nambah lagi. Ini untuk emak aku, teteh aku yang lagi di sana, Mam. Lagi di perumahan. Mau bersih-bersih ah. Lagi beli paket apa ya? Kita ambil sini. Oh, ini tadinya buat bersihin rumah yang di Bancong sih, yang banyak kerasnya. Tapi udahlah, kita buat bersih-bersih di sini aja. Ini aku beli sikat kamar mandi, niatnya sih kayak buat bersihin, buat bersihin kerak gitu. Ini dari Amola tuh. Lihat ya. Ini kalau nggak salah harganya 19.000 deh. Sikatnya lumayan banyak tuh. Ada wipernya juga buat bersihin air, terus ini buat bersihin rambutnya. Oke. Ini banget ya. Nah, menurut aku ini bagus banget sih, Mam. Kalau Mam mau ikutan beli samaan kayak aku, nanti linknya aku taruh di description box ya. Cek aja deh di description box aku, itu banyak banget perabotan-perabotan yang guna banget untuk kita pakai sehari-hari. Jadi mau main kemana? Jadi mau main kemana? Kita bersih-bersih kerak aku tuh. Ntar kita lihat ya. Apa sih namanya? Keraknya banyak banget. Bawaan dari developernya, keramiknya masih belum diganti. Nanti kalau ada rezeki lagi kita ganti, oke? Kita beres-beres. Dan nggak nunggu lama sih, langsung aja aku beres-beres karena ini udah sore juga. Nanti aku mau ke tempatnya Kakak Alesa juga gitu kan. Jadi ya udah langsung capcus aja. Untuk beres-beres bangetnya nanti sih, ini sekedar kayak bersihin debu-debunya yang parah banget yang nempel banget di kaki. Ini pel-pelan aku baru bawa dari rumah. Untuk pel-pelan aku belum punya yang baru ya, Mam. Ini aja masih oke sih, masih banyak gitu kan bulu-bulunya. Terus kayak masih lebet juga. Cuma itu warnanya emang udah kayak gitu ya, Mam. Jadi mau aku cuci pakai apapun tetap aja warnanya kayak gitu. Tapi ini bersih kok selalu ya. Setiap habis ngepel itu selalu aku pakein sabun. Pokoknya di cucinya tuh sampai yang bener-bener keset. Nah, ini bagian kamar aku, Mam. Itu untuk pralonnya, itu pralon dari kamar mandi gitu untuk pembuangan air juga. Itu sengaja banget nggak dikubur karena posisi sepitengnya itu di atas ya. Jadinya tuh kan takutnya di daerah sini kan lumayan rawan banjir, tapi yang banjirnya nggak parah-parah banget. Takutnya nanti pas banjir si air sepitengnya itu naik ke atas. Nah, ini niatnya kan emang rumah itu mau dikeramikinnya, diatasin lagi gitu kalau ada rezekinya. Cuma untuk saat ini ya kayak gitu aja dulu, nanti paling kita cor gitu. Jadi kayak gitulah ya sementara. Untuk nanti aku taruh kasurnya gimana atau taruh lemarinya gimana, kita lihat nanti aja, kita akal-akalin aja ya. Nah, ini kamar yang sering aku pakai untuk ngadem, misalnya kalau lagi nemenin abang-abang aku yang lagi nukang di sini. Aku tidurannya di sini di kamar ya. Tuh liatin deh, ini lantainya jelek banget ya. Kayak kerak-kerak gitu, Mam. Ini aku mau beli cairannya itu lagi dalam perjalanan. Jadi nanti aku mau bersihin pakai cairan itu. Harapannya sih semoga bersih ya. Nah, ini dibantuin sama kakak aku, sama mama aku. Itu untuk bagian depannya belum aku beres-beresin sama sekali, masih berantakan banget. Ya udah deh, buat depannya mah kapan-kapan aja dulu, yang penting bagian dalam gitu. Masih banyak sih, Mam, kayak bagian plafon, air aku belum beli. Apa itu toren, terus cat juga belum. Pokoknya masih banyak, tapi bismillah aja ya, namanya rezeki selalu ngikut asalkan di sini kita mau berdoa aja sambil berusaha. Terus pokoknya berikhtiar lah, Mam, apapun itu semoga rezekinya ada aja gitu ya, Mam. Nah, di sini aku dibantuin sama kakak aku. Emak aku sih itu lagi megangin keponakan aku yang masih kecil, dia nggak mau diem, seneng banget kalau diajakin ke sini. Ini masih gerimis-gerimis gitu, Mam. Jadi untuk air aku dari mana nih, itu tuh kayak di tempat aku kan gangnya masih baru ya. Jadi di rumah aku itu emang gangnya baru semua, orang-orangnya pun belum pada ngisi, paling ada 1-2 doang. Terus kayak jalan airnya itu masih bening banget. Jadi itu kalau misalnya aku lagi di sini, kalau buat ngepel-ngepel masih aman. Dan itu juga ada air yang ngalir yang buat apa,
apa sih, pump itu tuh bisa diambil airnya gitu, karena nggak ditutup pakai apa sih, alat, jadi kita tuh bisa ngambil dari situ gitu mam. Nah ini keponakan aku bantuin juga, tadi dia pulang sekolah langsung ke sini, aku bagian kamar sini, dan untuk bagian kamar belakangnya belum dipegang sama sekali karena emang benar-benar yang masih berdebu banget. Nah ini bagian jendelanya juga, ini nggak kalah penting sih, ini debunya wow banget ya, karena emang kemarin kan bekas nukang itu benar-benar yang belum kepegang sama sekali nih untuk jendela. Nanti paling aku cat ulang, terus kayak ada cat-cat di bagian kacanya juga nanti aku kerokin. Pokoknya insya Allah lah ya, apa sih namanya, pelan-pelan aja untuk beres-beres rumahnya. Mudah-mudahan sebelum bulan puasa aku udah bisa nempatin rumahnya gitu ya. Setidaknya ada air dulu deh, untuk masalah yang lainnya gampang, yang penting aku ada air aja. Nah oke mam, untuk di rumahnya bersih-bersihnya udah dulu, kita lanjut besok pagi, ini udah sore. Jadi hari ini kakak Alesa itu ada kenaikan naik jilid gitu ya, juz amanya naik jilid deh bacanya. Nah hari ini tuh kita sebagai orang tua wali yang anaknya naik jilid diharuskan datang ke sini. Ini di pengajiannya kakak Eca ada santunan juga, terus kayak bagi-bagi untuk orang kurang mampu juga, jadinya tuh yang lumayan rame ya. Untuk kenaikan jilid sih yang nggak semua anak muridnya naik jilidnya tuh berbarengan kayak penaikan kelas gitu. Nah ini kakak Alesa kakak Alesa itu orangnya semangat-semangat aja sih untuk ngajinya. Aku seneng banget sih, dia tuh anaknya yang gampang nangkep kayak hafalan, terus kayak baca juga, alhamdulillah ya. Jadi ngajarinnya tuh yang nggak susah gitu loh. Kakak Alesa untuk hafalan, untuk baca, alhamdulillah udah lancar ya mam, alhamdulillah banget. Cuma ya gitu deh, untuk ngajinya emang sebelumnya dari umur 1 sampai 5 tahun itu kan kakak Alesa nggak pernah aku sekolahin les ataupun apa, dia tuh yang nggak pernah aku kayak gituin sama sekali. Jadinya tuh pas di TK dia yang belum bisa baca sama sekali, terus pas di SD baru aku lesin gitu mam. Tapi alhamdulillahnya sih, walaupun ngelesnya cuma pas di SD-nya aja, untuk baca ngitung itu tuh dia bisa ngejar ya. Cuma untuk ngaji nggak bisa sama sekali karena emang belum aku ngelesin sama sekali. Nah, karena menurut aku gini ya mam, anak dari umur 1 sampai 5 tahun itu mereka kan waktunya untuk main-main gitu ya. Jadi aku tuh yang nggak kepengen banget kakak Alesa tuh di masa mas-masnya untuk main itu, untuk senang-senang dulu gitu, ada les atau ngaji atau apalah ya. Walaupun katanya PAUD terus kayak playgroup itu katanya kan cuma nyanyi-nyanyi doang, cuma kan menurut aku sama aja dia tuh masih terorganisir buat mikir hafalin nyanyian gitu, pelajaran ya. Jadi itu yang nggak sama sekali. Nah makanya pas dia masuk SD itu yang aku gempur untuk ngeles, jadi biar nggak ketinggalan untuk bacanya, ketinggalan berhitungnya, pokoknya calistungnya itu yang aku gempur, jadi nggak ketinggalan ya di teman-teman yang lain yang udah bisa baca. Kakak Alesa juga jadi bisa baca. Kemarin untuk TK sih kayak sekedar nulis, terus kayak berhitung dia tuh udah bisa, cuma dibacanya belum lancar, dan dilancarinya pas di SD. Dan untuk ngajinya nih kakak Alesa aku masukin ngajinya itu di kelas 2 SD ya, jadi penaikan kelas 2 itu tuh yang langsung aku daftarin ngaji mam. Jadi ya harus imbang ya antara dunia dan akhirat. Dunia harus, akhirat juga harus ya. Karena walaupun kita di sini katanya cuma sementara, hidup di dunia sementara, harus diimbangin juga lah ya. Manusia itu kita nanti ditentukannya kan karena di sini dulu gitu kan. Akhirat itu kan selamanya, sedangkan dunia itu sementara. Cuma hasil dari selamanya itu apa yang kita lakukan di dunia. Jadi butuh banget yang namanya ilmu, butuh banget yang namanya attitude, akhlak juga penting. Karena itu menurut aku bekal ya. Jadi aku pengennya tuh anak aku Alesa Inara dia tuh menjadi anak yang soleh, terus punya attitude juga, akhlak mulia, pinter baca Al-Qurannya juga untuk bekal nanti dia tuanya ya. Dan sampai di sini dulu sih mam cerita-cerita hari ini, kita lanjutin ke video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video selanjutnya.